Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP 5 Kuaro, dan yang saya hormati pula guru beserta staf SMP 5 Kuaro. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang insyaallah penuh barokah ini. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas beliaulah kita mampu menuju zaman yang sekarang ini. Langsung saja, agenda yang pertama yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif aksi nyata modul 1.4 yang akan dipresentasikan oleh Pak Giles. Waktu depan kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberi nikmat kepada kita semua, salah satunya nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah merubah struktur kehidupan umat manusia di muka bumi ini sehingga menjadi baik seperti sekarang ini. Mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan budaya positif, di mana budaya positif ini adalah salah satu tugas saya di modul 1.4, yaitu penyebaran atau aksi nyata dari tugas saya. Nah, ini saya langsung saja memaparkan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif, ya. Nah, ini salah satu tugas saya di modul 1.4, ada namanya budaya positif, ya, yang harus kita sampaikan nanti ke siswa-siswa kita, ya. Next, konsep inti budaya positif itu ada beberapa poin, ya. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini akan kita bahas di poin selanjutnya, ya. Nah, ini yang di poin 1 tadi, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, itu ada profil belajar Pancasila, ya. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkeadilan global, gotong royong, kreatif, di situ penerapan kritis dan mandiri. Ini teori konsepsi tentang teori kontrol, ya. Nah, ilusi guru mengontrol murid, ya. Ilusi-ilusi ini yang harus kita pahami. Habis itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Habis itu ilusi bahwa kritik akan menambah rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memaksa, ya, berhak memaksa. Nah, ini poin pembahasannya, ya. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, itu di stimulus responnya, yaitu realitasnya kebutuhan kita sama, tapi di teori kontrol itu bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda, ya. Tidak mungkin sama, ya. Habis itu semua orang melihat hal yang sama, tapi kenyataannya bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Ini selanjutnya, berperilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan.
tapi berperilaku buruk itu ada tujuannya. Anak-anak kita melakukan sesuatu dia ada tujuannya. Makanya itu kita harus nanti di next selanjutnya akan kita bahas ya. Apa-apa saja sih kebutuhan anak-anak itu ya. Nah ini yang harus kita pahami. Mungkin yang keluar bajunya itu ada maksudnya. Dia sering cengengesan itu ada maksudnya yang harus kita pahami. Dia yang sering ditegur-tegur terus itu ada maksud dan tujuannya ya. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi kenyataannya hanya diri kita sendiri bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol murid peserta didik kita ya. Dia sendiri yang bisa mengontrol. Makanya nanti ada kaitannya dengan keyakinan yang akan kita bahas ya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol murid kita ya. Tetapi hanya dia sendiri yang bisa mengontrol ya. Pemaksaan, selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini biasanya kadang-kadang kita face to face melakukan pendekatan ke siswa kita, tapi ujung-ujungnya gagal. Maka diperlukan kolaborasi dalam menangani setiap kasus-kasus. Nah yang terakhir ini model pembelajaran teori kontrolnya ini sama ya. Berpikir menang kalah, terus teori kontrol juga model berpikir menang kalah. Nah ini disiplin positif ya. Disiplin positif itu yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau reward. Nah ini yang kadang-kadang kita kadang beri reward atau penghargaan ke siswa kita. Ini salah satunya kalau dibuat seperti ini, anak-anak itu hanya akan bergerak kalau ada reward ya, dari guru. Kalau tidak ada reward dia tidak akan bergerak ya. Ini juga hal negatif ya. Nah sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu karena nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah ini tadi yang reward ini motivasinya itu masuk ke eksternal. Dia itu mau berubah karena ada motivasi dari orang lain. Nah yang harus kita tumbuhkan kebalikannya intrinsiknya ya. Dia mau berubah itu karena motivasi dari dia sendiri ya. Ini nilai-nilai kebajikan ya, yang telah disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini profil pelajar Pancasila yang sering kita umumlah ini. Ini berdasarkan program YPP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ini life skill-nya ya. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Nanti nilai kebajikan ini yang harus perlu kita tumbuhkan ke siswa kita berdasarkan keyakinan yang dia miliki ya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia ya. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Bisa saja anak-anak kita yang sedikit nakal itu kan kebutuhan dasarnya sebagai peserta didik kita ini tidak terpenuhi ya. Bertahan hidup, kasih sayang. Bisa jadi yang sering keluar baju, yang sering gangguin temannya, bisa saja kebutuhan dasarnya sebagai manusia itu tidak terpenuhi ya. Nah ini harus kita pahami bahwa kebutuhan dasar manusia itu sangat penting ya, dalam mendidik peserta didik kita ya. Motivasi perilaku manusia seperti yang saya jelaskan di awal tadi itu ya. Jadi motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain.
Nah ini terjadi biasanya karena ada motivasi eksternal dari orang lain. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ayo kamu masukin bajumu, ya. Ayo kamu jangan nakal. Ini kan karena dari kita. Nah, bagaimana caranya agar dia termotivasi sendiri dari dalam dirinya? Maka kita buatlah keyakinan nilai-nilai kebajikan tadi yang harus kita tumbuhkan, ya, kepada peserta didik kita, ya, agar dia tidak termotivasi eksternal, hanya berubah karena gurunya, hanya berubah karena temannya. Nah, apalagi ini imbalan atau reward tadi seperti yang saya jelaskan ini sangat berpengaruh juga, ya, terhadap peserta didik kita. Anak-anak ini mau tergerak karena ada reward, ada penghargaan. Kalau ada reward dari gurunya, dia nggak mau bekerja, ya. Ngapain saya bekerja, ya, ada juga reward. Ini kadang-kadang yang kedua menimbulkan juga ketidaknyamanan bagi peserta didik yang lain yang tidak memiliki kemampuan yang sama, ya. Ini bahaya negatifnya, ya. Nah ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba, ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman psikis, ya. Kalau kayak saya, misalnya, ayo kamu lari 50 kali di lapangan, ini kan terencana tiba-tiba. Kita tidak melibatkan anak dalam membuat hukuman, ya. Ayo kamu tulis kesalahan kamu sampai 50 kali, ini sifatnya hukuman. Dan anak-anak itu akan merasa tertekan kalau kita buat hukuman seperti itu. Ini konsekuensi, ya. Konsekuensi ini telah disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor. Ini biasanya telah disepakati bersama, ya. Misalnya dia datang terlambat, dia tahu konsekuensinya apa, ya. Misalnya terlambat 15 menit sebelum pelajaran dimulai, maka kadang-kadang kita menambah 15 menit itu desertai di kelas, ya, untuk melakukan yang terlambat 15 menit tadi, ya. Ini kan juga tidak nyaman buat siswa kita. Nah ini yang kita harapkan adalah di poin nomor 3, ya. Ada namanya restitusi, ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah ini biasanya kalau ada kesalahan dari murid kita gali dengan cara restitusi ini, agar dia bisa cari solusi. Kalau kamu terlambat, nilai-nilai keyakinan apa yang harus ditumbuhkan agar kamu tidak terlambat, contohnya. Oh Pak, saya harus disiplin. Oke, berarti kamu harus disiplin, ya. Nah ini yang harus terus kita gali, ya. Misalnya ada teman-temannya yang mencontek terus dia marah, ya. Berarti kan dia tidak menghargai temannya. Berarti nilai menghargai, ya, menghormati orang lain yang harus kita tumbuhkan, ya. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Nah ini yang harus kita pahami kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada guru penghukum, pembuat rasa bersalah, ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Nah ini mungkin salah satu yang selama ini kita lakukan dan saya pelajari bahwasanya guru itu ada 5 posisi kontrol. Kalau saya setelah saya belajar kemarin, selama ini saya menyadari bahwa posisi kontrol saya itu sebagai guru ada di penghukum dan pemantau. Kadang-kadang kita hukum begini. Setelah saya mempelajari, artinya kita harus bergerak dan bergeser ke arah manajer. Kalau pemantau ini, kita apa-apa selalu memantau murid. Ini gini. Murid itu ya tetap tidak nyaman dibuat seperti itu. Apalagi kalau teman, ya. Tolong kerjakan ini buat bapak, buat ibu. Kadang-kadang kita begitu, ayolah bekerja misalnya, ya, agar nilainya bagus demi ibu, demi bapak. Kan kadang itu posisinya teman. Kalau membuat rasa bersalah ini, kamu lagi, kamu terus yang buat bersalah. Contohnya seperti itu. Kalau penghukum ini jelas, ya, poin-poin yang sering kita laksanakan. Jadi oleh sebab itu di 5 posisi kontrol guru ini kita harus bergegas ke arah manajer. Nah manajer ini, ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi adalah bagaimana seorang guru berdiskusi dengan siswanya agar siswanya sendiri mencari solusi, ya. Solusi itu tapi solusinya yang positif, ya. Oh Pak, kadang anak-anak itu Pak saya lari aja 50 kali, itu kan tidak positif, ya. Pak saya nulis aja kesalahan saya 50 kali, itu kan tidak positif, ya. Nah di posisi manajer ini dia harus cari solusi, nilai-nilai kebajikan apa yang harus dia terapkan, ya, agar dia tidak melakukan kesalahan. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru.
Nah ini penghukum hormat bendera selama 1 jam misalnya, atau tulis kesalahanmu di kertas lembar sebanyak 50 kali ya, atau apa namanya tidak memakai sepatu karena ini misalnya dia salah jadwal pakai sepatu yang harusnya hitam dia pakai sepatu warna putih, tidak usah memakai sepatu selama berakhir pelajaran. Nah, ini posisi contoh-contoh penghukum. Habis itu membuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus beritahu kamu selalu saja membuat ibu bapak kecewa. Nah ini ya contoh-contoh membuat rasa bersalah. Kamu lagi, kamu terus yang masuk di sini dibimbing. Ini salah satu contoh membuat rasa bersalah. Ya. Nah selanjutnya ini teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini contoh-contoh posisi kontrol guru sebagai teman ya. Nah ini pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah kamu selesai, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini kalau terkait misalnya atribut yang jadi permasalahannya, suruh dia beli karena dia sudah tahu konsekuensi dari peraturan yang telah dibuat ya. Nah ini yang terakhir ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Ini kalau di posisi kontrol, ya, manajer, ya. Jadi dia harus mencari solusinya sendiri, ya. Dalam, nah ini kira-kira ini kalau saya kecewa sekali dengan kamu ini masuk di posisi kontrol guru yang mana ini? Membuat rasa bersalah, ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya ini. Posisi kontrol guru di mana ini? Bersalah ya. Ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ya. Oke. Ayo lakukan demi bapak atau ibu ya. Teman ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum apa pemantau ya? Kira-kira apa teman? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Masuk di apa kira-kira? Ada nggak masuk di sini? Nah. Masuk di mana? Kamu pemantau atau teman ya? Pemantau ya? Pemantau ya? Oke, nah ini nilai keyakinan kelas. Ini harus disepakati wali kelas, guru juga harus menyepakati ini ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas ini ya posisi pemantau. Kita sekarang ini kan lagi bicara-bicarakan masalah keyakinan kelas ya. Ini dibuat bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Tidak usah panjang-panjang, pendek-pendek aja, disiplin misalnya ya. Apa bedanya keyakinan kelas sama kesepakatan kelas itu? Sama ini. Kita kan sudah bikin kesepakatan kelas.
Nah itu sama keyakinan kelas sama kesepakatan kelas, cuma namanya di sini namanya keyakinan kelas ya. Yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah ini yang sangat penting bagi kita adalah penerapan restitusi segitiga dalam memecahkan masalah kepada peserta didik kita, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini ada tahapan-tahapan dalam restitusi segitiga, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi didikan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya. Nah di sini akan dibahas menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah ini biasanya dalam menstabilkan identitas adalah kata-kata yang sering kita ucapkan, yaitu berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Bapak ibu juga pernah melakukan itu. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah ini biasanya hal-hal yang selalu kita tanyakan pada saat berdiskusi dengan peserta didik kita ketika dia melakukan kesalahan. Ya. Next lagi ke validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah ini biasanya kita kadang kan bertanya kepada murid, ya. Murid kita ini pasti punya alasan melakukan sesuatu, ya. Dia pasti merasa jengkel atau merasa apa. Nah dia pasti punya alasan mengapa dia melakukan hal itu, ya. Nah habis itu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Nah ini kita divalidasi tindakan ini, ya. Apa yang telah terjadi, yang dia telah perbuat, ya. Misalnya dia membolos, pasti dia punya alasan kenapa dia bolos. Nah kita harus tahu alasannya. Namanya juga validasi tindakan yang salah. Nah, habis itu misalnya dia ini tidak tertib menggunakan sepatunya lain daripada warna yang telah disepakati. Nah, ini kita harus tanya, kita harus bertanya kepada siswa kita, dia harus seperti apa? Dia punya alasan dalam melakukan hal itu. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita, ya? Yang telah disepakati, misalnya keyakinan kelas tertib, disiplin, menghargai teman, menghormati guru, dan seterusnya, ya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Misalnya tidak ribut, tidak ada bermain-main, ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini biasanya tentang keyakinan, ya. Nah ini salah satu video contoh, ya, penerapan restitusi segitiga. Berbuat hal yang sama. Lalu apa yang pasti lakukan terhadap peristiwa? Saya tanpa sadar marah-marah dan mengenai dia. Terus saya mengucapnya gitu. Oh itu pasti kamu berbuat hal seperti itu karena kenapa mendekat dengan sesuatu? Karena kan saya udah cacat sebenarnya kayak saya
contoh video penerapan restitusi segitiga ya. Pertama menstabilkan identitas, habis itu validasi tindakan yang salah, habis itu menanyakan keyakinan. Tujuannya agar dia bisa memperbaiki kesalahannya itu ya. Dia cari solusinya sendiri. Nah ini penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Ya, bagaimana perjalanan dirinya menjadi abong, manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya. Jadi sampai di situ. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo kita diskusi Bapak Ibu demi perbaikan sekolah kita ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak dengar laporan dari wali kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Rizwan. Iya Pak, habisnya kesal sih. Oh, kenapa kesal? Pasti kenapa kesal sama Rizwan? Soalnya saya udah capek-capek mengerjakan pekerjaan saya, dia malah asik mencontek. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu kesal. Jika Bapak ada di posisi kamu, pasti akan berbuat hal yang sama dengan apa yang kamu lakukan terhadap Rizwan. Jadi berbuat hal yang sama. Lalu apa yang Rasti lakukan terhadap Rizwan? Saya tanpa sadar marah-marah dan maki-maki dia. Terus saya menggebrak meja Pak. Oh begitu. Pasti kamu berbuat hal seperti itu karena ada alasannya. Alasannya Rasti kenapa menggebrak meja Rizwan? Ya kan saya udah capek-capek Pak mengerjakan PR saya, dia malah contek. Oh, jadi seperti itu karena Rizwan tadi mencontek ya. Sementara Rasti ini sudah capek-capek mengerjakan tugasnya. Rizwan enak-enak sendiri gitu ya. Iya Pak. Oke, baiklah. Jadi wajar kalau Rasti punya pemikiran seperti itu, marah karena tidak rela pekerjaannya dicontek begitu saja oleh Rizwan. Bapak menghargai tindakan kamu ya, yang tidak lebih berbuat buruk daripada itu, misalnya seperti memukul Rizwan. Coba sekarang pikirkan tindakan kamu marah sampai mengubrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Oke, tidak ya. Menurut Rasti keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar ini? Saling menghormati teman Pak. Oke, saling menghormati antar teman ya. Ya betul. Menurut Rasti, saling menghormati antar teman itu penting nggak? Penting Pak. Oke, baik. Kalau menurut Rasti itu penting, jadi keyakinan apa yang harus Rasti lakukan saat sedang marah? Saya harus lebih bersabar. Ya, jadi kita harus sabar ya, menahan emosinya, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Contohnya tadi kan, tentu saja Rasti itu tidak memukul, hanya menggebrak meja saja ya. Rastinya harus lebih sabar ya. Rasti bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Oke, apa yang akan Rasti lakukan untuk memperbaiki masalah ini kalau ada teman yang mencontek? Saya harus lebih bersabar dan saya akan melapor ke wali kelas atau guru Pak. Iya, jadi ada solusinya, tidak main hakim sendiri ya. Jadi kan ada gurunya, siapa tahu pada saat gurunya itu masuk, Rasti lapor aja atau wali kelasnya ya. Jadi harus dilapor dulu, jangan main hakim sendiri. Oke ya. Jadi tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Semangat hari ini? Nah hari ini kita akan membuat namanya keyakinan kelas. Tujuannya tidak lain tidak mungkin agar kalian lebih bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi keyakinan kita. Nah keyakinan ini
harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Misalnya seperti ini ya, dilarang membuang sampah ya, sembarangan. Ya. Ini salah satu contoh. Tapi kita akan merubah kalimat itu menjadi kalimat yang lebih positif. Ya. Jadi tidak perlu panjang-panjang karena keyakinan kelas itu adalah dia harus mudah diingat, ya, kelihatannya tidak terlalu panjang dan bersifat abstrak. Ya. Dia tidak usah terlalu panjang dan pendek-pendek saja. Ya. Jadi tidak perlu panjang-panjang. Nah, ini keyakinan kelas ini nanti agar kalian bisa memahaminya dan meresapinya dibuatnya secara pendek ya, dan ringkas saja. Misalnya, jangan terlambat datang di sekolah. Nah, kata-kata itu sering kalian ucapkan ya, tapi itu terlalu panjang ya, dan susah diingat. Nah, kalimat yang tadi itu kita ubah menjadi kalimat yang lebih sederhana, yang bentuknya lebih positif. Berarti kalau misalnya terlambat datang di sekolah, nilai keyakinan apa yang perlu diterapkan? Apa? Nilai ketertiban, kata teman kalian. Ada yang lebih daripada itu? Nilai apa? Berarti harus disiplin. Ya. Karena kan sudah terlambat itu berarti tidak disiplin. Ya. Tadi ada membuang sampah kan, dilarang buang sampah. Ya. Nah itu harus dirubah ke kalimat yang positif. Ya. Nah ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya. Jadi kata-katanya tidak usah terlalu panjang. Nanti kalian tinggal menulis di stick note. Misalnya ada yang suka mencontek atau suka meniru pekerjaan temannya. Ya. Kira-kira nilai keyakinan apa yang harus ditumbuhkan, dimunculkan? Percaya diri, boleh. Habis itu apa? Yang lebih spesifiknya nilai kejujuran bisa juga. Ya. Harus jujur. Nah ini ada stick note, silakan nanti ditulis kalimatnya pendek-pendek, jangan terlalu panjang. Tadi kan misalnya yang seperti Bapak jelaskan di awal tadi adalah masalah buang sampah yang dekat-dekat dengan kita. Dilarang buang sampah sembarangan. Nah itu harus diubah kata-kata itu menjadi kalimat positif. Jangan ada kata-kata dilarang. Berarti cukup buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Jadi simpel-simpel aja. Berarti tidak usah terlalu panjang. Nah ini ada stick note. Nanti silakan ditulis ya. Di sini nilai-nilai keyakinan. Ya. Nilai keyakinan apapun itu ya. Silakan ditulis. Nanti ditempel hasil tulisannya di situ ya. Nanti akan kita evaluasi nilai-nilai tersebut ya. Yang mana yang sudah mewakili nilai-nilai kebajikan ya. Gak usah ditulis nama ya, langsung aja. Nah, kalimat keyakinan ini yang pendek-pendek saja, jangan terlalu panjang ya. Silakan diisi dan ditulis. Ada yang belum dapat? Sudah ya? Bebas, kata-katanya bebas tentang keyakinan. Tadi kayak contoh buang sampah, apabila habis itu jangan mencontek. Habis itu kalau datang terlambat itu nilai keyakinannya apa? Tadi kan salah satu, kalau terlambat itu berarti tidak disiplin. Kalau buang sampah tadi apa? Janganlah buang sampah sembarangan. Silakan ditulis ya. Misalnya pokoknya nilai-nilai keyakinan, menghargai, menghormati, ketertiban. Nanti kalau ada kata-kata yang sama akan kita evaluasi. Jadi dikerucutkan menjadi keyakinan kelas. Ya. Keyakinan di lingkungan kita ini ya, di lingkungan kelas kita. Saya sudah merasakan kalau ada teman yang mencontek apa? Berarti teman tidak percaya diri, habis itu tidak jujur ya. Kadang tidak jujur pada dirinya sendiri, pada gurunya karena dia mencontek. Jadi pendek-pendek aja, tidak usah terlalu panjang. Keyakinan itu nilai-nilai yang bisa kita pertanggungjawabkan.
Jadi sifatnya dia lebih pendek, tidak usah terlalu panjang ya. Pendek aja. Sudah semua? Ayo. Misalnya kalau suka ganggu temannya apa kira-kira? Dilarang mengganggu temannya. Kalimat yang lebih pendeknya, yang lebih positifnya apa? Yang lebih pendeknya apa kalimatnya kira-kira? Kalau sering ganggu temannya, mengolok temannya, yang keyakinannya. Ayo, kalau sudah kita tempel di depan ya. Ya, kita tempel di sini, nanti akan kita evaluasi. Ayo yang sudah silakan ditempel di sini ya. Yo. Nah, silakan ditempel. Tempel aja, ada lemnya. Ya. Berarti kembali ke tempelnya kalau dia tidak menempel. Macetnya por bentu. Dah, biar aja. Dah, tempel sudah. Bebas saja menempelnya. Sampai 20 menit kan. Nabi sampai 20 menit. Yo. Pandu. Anak itu 20 menit kan Pak bilang. Sampai 20 menit kan. Sampai 20 menit. Gitu di menit deh. Sampai 20 menit ya. Kok kabar dia bertanya. Sampai 20 menit ya ini. Sampai 20 menit ya. Sampai 20 menit. Dari 7 menit dan oh shit. Obat hanya sana sampai 20 menit. Semua ya. Nah, ini akan kita evaluasi menjadi beberapa keyakinan kelas. Kalau kata-katanya sama akan kita evaluasi ya. Kalau misalnya buang sampah semua berarti satu aja. Kalau dari sini kelihatan semua kan. Orang kabir, bir, saat tinggi kau dari kamera. Ninja. Berarti di sini ada 8 poin ya. Ini sama makanya Bapak eliminasi ya. Jadi di sini rawatlah lingkungan yang ada di sekitarmu. Ya, berarti tidak hanya ada dalam kelas, berarti kepedulian di luar kelas juga harus sama. Ya. Sikapnya peduli.
itu buanglah sampah pada tempatnya. Ya, berarti buanglah sampah ke tempatnya. Jadi maksudnya seperti itu ya. Jadi kalau masih ada kata-kata yang ada tidak, ada apa, berarti tidak termasuk ya. Habis itu percaya diri, ada jujur, disiplin, ya. Menghargai teman, sopan, ini luar biasa ya. Jadi nilai-nilai itu yang harus kita tanamkan ya, dengan nilai keyakinan kelasnya. Ini mirip-mirip dengan peraturan kelas ya, keyakinan kelas ini dia mirip, cuma dia lebih ringkas ya, biar enak diingat tujuannya. Kalau peraturan kelas kan panjang bla 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 bla. Cuma kalau ini kan sedikit aja ya. Dia cuma kalau misalnya datang terlambat tadi disiplin, di situ sudah ada tulis teman kalian disiplin ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Kabir dari kelas 7B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilianti dari kelas 7B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika dari kelas 7B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinalagini dari kelas 7B. Saya sangat senang sekali. Seru sekali. Seru dan senang sekali. Semangat dan senang sekali. Sangat penting. Sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Penting sekali. Karena dapat menghargai orang lain. Karena dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Karena dapat merubah diri lebih baik.